Izin tanya Bu ya, apakah kami santri-santri di zaman ini masih mungkin untuk bisa menjadi mufassir? Cukup sekian saja. Nah, jazakumullahu khairan jazaa. Pertanyaan bagus, fokus, serius ya ikhwan. Santri di zaman ini apa mungkin bisa jadi mufassir? Sangat mungkin. Apa bisa jadi muhaddis? Sangat bisa. Apa bisa menjadi ulama yang menguasai aneka ragam ilmu? Sangat bisa ya. Nah, jadi pintu ilmu itu selalu terbuka sampai hari kiamat, tidak akan pernah tertutup. Hanya saja memang keberkahan zaman itu semakin hari semakin berkurang ya ikhwan. Nabi mengatakan khairul qurun qarni hadza summal ladzi yali summal ladzi yali. Kata Nabi, abad terbaik adalah abadku ini. Setelah itu abad berikutnya, setelah itu abad berikutnya. Artinya ini isyarat dari Nabi, makin kemari keberkahannya makin berkurang. Nah buktinya, mari kita lihat. Dulu di zaman ulama mazhab yang empat, di zaman Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, saudara, itu kalau mau cari ilmu nggak gampang. Dulu Sahih Bukhari belum ada, Sahih Muslim belum ada, Jami'ut Tirmidzi belum ada, Kutubus Sittah belum ada. Jadi bagaimana seorang Syafi'i kalau mau mencari ilmu? Ya dia mesti datang ke guru-guru ya Pak. Beliau berangkat ke Mekah, beliau ke Irak, beliau ke Mesir, beliau ke Yaman, beliau ke mana-mana negeri. Untuk apa? Untuk mengambil hadis, untuk belajar ini, belajar itu dari sumber-sumbernya langsung. Betapa sulit ulama-ulama dulu di dalam menuntut ilmu karena fasilitasnya memang terbatas. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kita mau cari hadis nggak perlu terbang ke Mekah, nggak perlu terbang ke Yaman. Pakai HP kita mau hadis. Pakai HP buka Al-Bahithul Qur'ani atau Al-Bahithul Hadithi, langsung ketemu. Kita tulis innamal a'malu binniyat, langsung ketemu. Ini hadis perawinya sekian, ada di kitab anu sekian, halaman sekian, semua diurai. Berarti zaman sekarang gampang nggak untuk nyari ilmu? Kalau bicara fasilitas, sarana keilmuan zaman sekarang jauh lebih canggih, jauh lebih mutakhir, jauh lebih hebat daripada zaman ulama-ulama kita dulu. Ulama kita dulu begitu sulit mereka mendapatkan ilmu. Dan dulu Al-Quran sendiri belum dicetak seperti zaman kita sekarang. Makanya ulama-ulama dulu, semuanya ulama di zaman dulu ya kan, salaf khalaf, itu dari kecil mereka sudah hafal Quran. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran. Kenapa kok anak-anak kecil dulu pada disuruh hafal Quran? Karena memang Quran gak dicetak seperti zaman sekarang. Di HP ada Quran, di mushaf di mana-mana ada Quran, gak ada. Jadi mereka mencetak Al-Quran tersebut di kepala mereka ya Allah. Nah dulu kalau nggak hafal Quran 30 juz nggak disebut ulama. Nggak ada ulama yang nggak hafal Quran 30 juz ya Allah. Semua ulama zaman dulu hafal Quran 30 juz. Al-Quran ada di kepala mereka. Itu yang pertama kali mereka hafal. Habis itu baru mereka menghafalkan matan-matan kitab hadis ini itu. Kenapa kok banyak mereka hafalkan? Memang percetakan buku belum ada. Siapa yang mau punya ilmu hadis, dia nulis sendiri. Dia tulis dari gurunya, dia catat. Jadi satu buku itu disimpan ya kawan. Kayak Imam Ahmad berangkat kemana-mana, ketemu ahli-ahli semua dicatat. Sampai beliau punya unta, ada 2 unta, isinya cuma kitab yang ditulis oleh beliau ya. Kemana beliau pergi, beliau bawa itu kitab. Nah kenapa? Karena nggak secanggih sekarang. Artinya saya mau sampaikan, dulu sulit gak cari ilmu? Sulit. Sarananya dikit tidak? Dikit. Fasilitasnya terbatas gak? Terbatas. Kalau zaman sekarang cari ilmu gampang gak? Gampang. Fasilitasnya mutakhir tidak? Mutakhir. Sarananya lengkap tidak? Lengkap. Muncul pertanyaan. Di zaman yang serba sulit mampu melahirkan imam-imam besar sekualitas Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Mampu melahirkan ahli-ahli hadis seperti Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, ulama-ulama hebat. Tapi kenapa di zaman sekarang ini yang fasilitasnya sudah luar biasa, sarananya udah begitu hebat, dari ilmunya udah begitu gampang, tapi tidak mampu melahirkan ulama sekelas Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Bukhari, Muslim, nggak ada. Karena
Kenapa? Jawabnya habis liburan ya. Jawabnya ya kawan, karena dulu para imam kita hidup di satu daulah negeri yang dipimpin oleh khalifah yang menerapkan syariat Islam. Negeri itu menjadi berkah. Nggak ada tempat pelacuran, nggak ada tempat perjudian, nggak ada tempat minuman keras. Kalaupun ada, ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketahuan negara, mereka semua dihukum dengan berat dan keras. Nah, kalau sudah khalifah menerapkan hukum Islam di satu negeri, berkah ya? Berkah. Maksiat nggak gampang kelihatan. Jadi saat itu dunia Islam muhayya'ah li talabil ilm. Litulabil ilm, memang betul-betul muhayya, artinya betul-betul itu negeri cocok, munasib, disiapkan untuk menuntut ilmu. Dan ulama-ulamanya takut berbuat maksiat. Nah, makanya Imam Syafi'i waktu melapor ke Imam Waqi'. Imam Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, tuan guru, ya Waqi', wahai guruku Waqi', kata Imam Syafi'i, aku sulit berhafal. Kadang-kadang suka sering lupa ini hafal. Nah, singkat nasihatnya apa? Innal ilma nurun, al ilmu nurun, fala tudfi'hu bil maksiyah. Hei Syafi'i, ilmu itu nurun, ilmu itu cahaya, fala tudfi'hu bil maksiyah. Jangan kau padamkan dengan maksiat. Pesan guru harusnya isi murid. Nah, kau mau gampang apa? Mau gampang belajar, mau gampang ini jadi ulama. Jangan padamkan cahaya ilmu dengan maksiat. Artinya apa? Artinya maksiat itu bisa memadamkan cahaya ilmu. Orang kalau banyak maksiat, dia akan sulit menghafal, sulit paham, sulit menimba ilmu, sulit jadi ulama. Nah, ulama-ulama dulu negaranya dipimpin oleh khalifah, hukum Islamnya berlaku, maksiatnya jauh, dirinya menjauhkan diri dari maksiat. Makanya walaupun nyari ilmunya susah, walaupun mereka itu jatuh bangun untuk nyari ilmu dengan fasilitas yang serba terbatas, tapi berkah. Mereka mampu tampil lahir menjadi ulama-ulama besar di zamannya. Kira-kira jelas ya? Nah, zaman sekarang ini saudara, udah negerinya bukan khilafah, hukum Islamnya nggak berlaku, pejabatnya ikut-ikutan maksiat, maksiatnya ada di mana-mana. Kita udah nggak mau maksiat, tetap aja dipaksa buat maksiat ya, Pak. Dan kita punya handphone, kita nggak mau maksiat, handphonenya kita buka Quran. Begitu kita buka Quran, pakai ada iklan muncul. Wah, iklannya perempuan yang nggak nutup aurat, ada nggak begitu? Nggak bisa kita lari, ada aja tuh maksiat muncul. Buru-buru kita matiin. Kadang-kadang kita matiin, bukan dia mati, malah lama yuk. Kalau orang-orang yang nggak tekan, wah ini kok kenapa jadi ini perempuan yang muncul? Kita mau pencet ini ya, Pak. Nah, ini jadi artinya zaman sekarang ini maksiat di mana-mana. Sudah tempat lacuran, tempat perjudian, minuman keras, ini semua menghilangkan keberkahan zaman. Ditambah lagi yang nuntut ilmunya suka maksiat juga. Ya jadi udah. Ayo santri, ada maksiat gak? Jangan maksiat. Kamu membuli teman itu maksiat. Teman gak boleh dibully ya, Pak. Gak boleh. Haram. Santri-santri menyakiti sesama santri. Gak boleh. Santri mencuri sendal temannya. Halal apa? Halal apa haram? Celana dalam teman diambil. Ayo halal apa haram? Halal apa haram? Jangan dikerjain. Pokoknya jangan pernah ada sedikit ragbah keinginan kepada satu benda apapun yang bukan punya kita. Oh, ini bukan punya kita. Jangan ada. Ini punya. Enggak usah ya, Pak. Buang. Oh, ini rezekinya sekolah. Ini bukan punya saya. Buang itu sifat-sifat iri semacam itu yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah bisa saat ini santri-santri jadi mufassir? Bisa. Nah, bagaimana caranya? Ciptakan lingkungan yang bersih dari maksiat, dan diri kita juga harus dibersihkan, jangan buat maksiat. Makanya bagus antum tuh sekolah di pesantren itu kan paling tidak meminimalisir. Oh, kalau di luar sana maksiatnya lebih banyak. Bukan di pesantren nggak ada maksiat, ada, tapi dibandingkan di luar sana ini maksiat sudah diminimalisir, dijaga oleh para ustaz. Tiap hari kita sholat berjamaah, kita dengar kesidah-kesidah untuk menyejukkan kita punya hati. Kita hafalin Al-Quran,
ini namanya muhayya. Kita kondisikan bagaimana kondisi pesantren ini mendukung kita untuk bisa mendapatkan keberkahan ilmu, insya Allah. Nah, begitu juga nanti kalau kamu udah lulus dari pesantren, mau kuliah, mau ke Azhar di Mesir, mau ke Ahqaf di Yaman, pilih universitas yang muhayya, yang betul-betul kondisinya bagus untuk kita menuntut ilmu. Nah, jangan pilih universitas yang bebas. Begitu kita masuk sekelas sama perempuan. Nah, udah gitu perempuannya pakai rok pendek. Sudah 6 tahun di pesantren nggak pernah lihat perempuan. Begitu kuliah di sebelah perempuan, kanan perempuan, kiri perempuan. Itu perempuan udah gitu saudara mutabarrijat, kebuka semua auratnya. Saya tanya, jadi rusak nggak? Pilih sekolah tuh. Nah, ini sekolah bagus nih, cocok nih buat untuk ilmu nih, cocok. Insya Allah. Kalau itu semua kita jaga, kalian di sini akan ada yang ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli usul, menjadi ulama-ulama yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua.